Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Zadira, saya dari kelompok 2. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan terkait dengan apa itu perencanaan peserta didik dan apa saja ruang lingkupnya. Baik, langsung saja ke materi. Yang dimaksud dengan perencanaan peserta didik merupakan suatu aktivitas yang memikirkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan peserta didik, baik itu sejak ia masuk sekolah maupun sampai ia lulus sekolah. Yang dimana hal-hal yang diperhatikan yaitu sesuatu yang dikerjakan yang berkenaan dengan sejak peserta didik itu masuk sekolah sampai ia lulus sekolah. Selanjutnya yaitu tentang ruang lingkup perencanaan peserta didik, yang dimana ruang lingkup yang pertama yaitu perkiraan, dimana yang dimaksud dengan perkiraan di sini ialah menyusun atau memperkirakan suatu proses untuk memikirkan ke depan. Perkiraan ini dibagi menjadi 3 dimensi, yaitu yang pertama dimensi lampau atau kelampauan, yang dimana yang dimaksud dengan dimensi ini yaitu dimensi yang berkenaan dengan pengalaman masa lampau peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu dimensi kekinian, yang dimana dimensi ini berkaitan erat dengan peserta didik di masa sekarang. Kemudian dimensi yang terakhir yaitu dimensi keakanan, di mana dimaksud dengan dimensi ini yaitu berkenaan dengan antisipasi peserta didik di masa yang akan datang. Ruang lingkup selanjutnya yaitu perumusan tujuan, di mana tujuan ini dapat dirumuskan berbeda-beda sesuai dengan ruang lingkup ataupun sudut pandangnya. Ada tujuan jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek, dan juga ada tujuan yang bersifat umum dan bersifat khusus. Kemudian ruang lingkup yang ketiga yaitu kebijakan, yang dimana yang dimaksud dengan kebijakan sendiri ialah mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang dapat dipergunakan untuk mencapai target ataupun tujuan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari saudari Alfia Zadira, yaitu yang keempat, penyusunan program. Penyusunan program adalah suatu aktivitas yang bermaksud memilih kegiatan-kegiatan yang sudah diidentifikasi sesuai dengan langkah kebijakan. Pemilihan demikian harus dilakukan karena tidak semua kegiatan yang diidentifikasi tersebut nantinya dapat dilaksanakan. Penyusunan program berarti seleksi atas kegiatan-kegiatan yang sudah diidentifikasi dalam kebijakan. Kemudian yang kelima, prosedur. Prosedur adalah merumuskan langkah-langkah. Ada 3 aktivitas dalam hal ini, yakni aktivitas pembuatan skala prioritas, aktivitas pengurutan, dan aktivitas menyusun langkah-langkah kegiatan. Pembuatan skala prioritas adalah menetapkan rumusan. Pengurutan kegiatan dilakukan dengan mengulang sesuatu yang diprioritaskan. Pengulangan demikian bukan dimaksudkan untuk pemborosan, melainkan memberi ketegasan kembali mengenai urutan pelaksanaan kegiatan. Penegasan demikian perlu dilakukan agar jelas mana kegiatan yang menjadi skala prioritas dan yang tidak menjadi skala prioritas. Hal ini dilakukan agar prioritas sekolah tidak mudah dilupakan oleh personalia sekolah. Pembuatan langkah-langkah ini perlu dilakukan agar personalitas sekolah dan atau tenaga pendidikan di sekolah tersebut mengetahui apa yang harus dilakukan terlebih dahulu dan apa yang baru boleh dilakukan kemudian. Kemudian yang keenam, penjadwalan. Penjadwalan atau sudul adalah kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan urutan prioritasnya dan langkah-langkah agar jelas pelaksanaannya dan di mana dilaksanakan. Dengan adanya jadwal ini, semua personalia yang bertugas dan memberikan bantuan di bidang manajemen peserta didik akan mengetahui tugas dan tanggung jawabnya, serta kapan harus dilaksanakan kegiatan tersebut.
Hal-hal yang tercantum dalam jadwal ini adalah jenis-jenis kegiatannya secara urut, kapan dilaksanakan, siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan, bahkan tempat di mana melaksanakan kegiatan tersebut. Sekian dari saya. Ini saya akan menjelaskan atau menyampaikan materi terkait dengan langkah-langkah perencanaan peserta didik. Langkah-langkah dalam perencanaan peserta didik. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan peserta didik. Analisis kebutuhan peserta didik yaitu penetapan siswa yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan yang meliputi. Yang pertama, merencanakan jumlah peserta didik yang akan diterima dengan pertimbangan daya tampung kelas atau jumlah kelas yang tersedia, serta pertimbangan rasio murid dan guru, rasio murid dan guru. Secara idealnya, rasio murid dan guru adalah 1:30. Yang kedua, menyusun program. Kegiatan kesiswaan yaitu visi dan misi sekolah, minat dan bakat siswa, sarana dan prasarana yang ada, anggaran yang tersedia, dan tenaga kependidikan yang tersedia. Analisis kebutuhan peserta didik dilakukan melalui sensus sekolah. Sensus sekolah adalah suatu sarana atau kegiatan prinsip untuk mengumpulkan informasi yang berguna untuk perencanaan dalam berbagai kegiatan pada program sekolah. Adapun fungsi dari khusus sensus sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, penentuan kebutuhan program sekolah. Yang kedua yaitu pemberian fasilitas transportasi. Yang ketiga, perencanaan program pendidikan dan pelayanan dan melayani kebutuhan yang diperlukan. Yang keempat, membuat persyaratan kehadiran dan disiplin bagi peserta didik. Yang kelima, menyediakan fasilitas pendidikan. Yang keenam, menganalisis kemajuan daerah sekolah setempat. Yang ketujuh yaitu mengadakan pendaftaran terhadap sekolah privat. Dan yang kedelapan, mendapatkan informasi dari berbagai pihak. Melalui sensus sekolah, setidaknya ada tiga data yang dapat dijaring, yaitu yang pertama data mengenai identitas diri calon peserta didik, yang kedua data mengenai identitas orang tua, dan yang ketiga mengenai keterangan-keterangan lingkungan anak. Di samping itu, melalui sensus sekolah akan diketahui dan didapatkan mengenai beberapa hal seperti ukuran sekolah, ukuran kelas, terus ukuran kelas idealnya, rata-rata ukuran kelasnya, rasio murid dengan guru, dan daya tampung kelas dan sekolahnya. Yang langkah-langkah perencanaan peserta didik yang kedua yaitu perencanaan rekrutmen peserta didik. Perencanaan rekrutmen peserta didik pada hakikatnya proses pencarian, menentukan peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik di lembaga yang bersangkutan. Langkah-langkah dalam kegiatan ini yang pertama yaitu membentuk panitia penerimaan peserta didik, membentuk kepanitiaan penerimaan peserta didik baru yang meliputi dari semua unsur guru, tenaga administrasi, dan dewan komite sekolah. Yang kedua yaitu pembuatan dan pemasangan pengumuman penerimaan peserta didik baru yang dilakukan secara terbuka. Informasi yang harus ada dalam pengumuman tersebut adalah gambaran singkat mengenai lembaga, persyaratan pendaftaran siswa baru, baik syarat umum dan syarat khususnya, cara pendaftarannya, waktu pendaftaran, tempat pendaftaran, biaya pendaftaran, waktu dan tempat seleksi, dan pengumuman hasil seleksi. Langkah-langkah perencanaan peserta didik yang ketiga yaitu perencanaan seleksi peserta didik. Seleksi peserta didik merupakan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik menjadi peserta didik di lembaga pendidikan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Adapun cara-cara seleksi yang dapat digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melalui tes atau ujian, yaitu melalui tes psikotes, tes jasmani, tes kesehatan, tes akademik, dan tes keterampilan. Yang kedua yaitu melalui penelusuran bakat
kemampuan, biasanya berdasarkan pada prestasi yang diraih oleh calon peserta didik dalam bidang olahraga atau kesenian atau bidang lainnya. Yang ketiga yaitu berdasarkan nilai ijazah atau nilai ujian akhir nasional. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Alicia. Yang keempat adalah perencanaan orientasi peserta didik. Perencanaan orientasi peserta didik merupakan kegiatan mengenal situasi dan kondisi lembaga pendidikan tempat peserta didik menempuh pendidikan. Tujuan dengan orientasi tersebut adalah agar siswa mengerti dan menaati peraturan yang berlaku di sekolah. Peserta didik dapat aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan sekolah dan siap menghadapi lingkungan baru secara fisik, mental, dan emosional. Yang kelima, perencanaan penetapan peserta didik. Penetapan peserta didik atau pembagian kelas yaitu kegiatan pengelompokan peserta didik yang dilakukan dengan sistem kelas. Pengelompokan peserta didik bisa dilakukan berdasarkan kesamaan yang ada pada peserta didik, yaitu jenis kelamin dan umur. Selain itu juga pengelompokan berdasarkan perbedaan yang ada pada individu peserta didik seperti minat, bakat, dan kemampuan. Yang terakhir yaitu pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dan pelaporan peserta didik dimulai sejak peserta didik diterima di sekolah sampai dengan tamat atau meninggalkan sekolah. Tujuan pencatatan tentang kondisi peserta didik dilakukan agar lembaga mampu melakukan bimbingan yang optimal pada peserta didik. Sedangkan pelaporan yang dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab lembaga dalam perkembangan peserta didik di sebuah lembaga. Pencatatan yang diperlukan untuk mendukung data mengenai siswa adalah yang pertama, buku induk siswa. Berisi catatan tentang peserta didik yang masuk di sekolah tersebut. Pencatatan disertai dengan nomor induk siswa atau nomor pokok. Yang kedua, buku klaper. Pencatatan diambil dari buku induk dan penulisannya diurutkan berdasarkan abjad. Yang C, daftar prestasi. Digunakan untuk memeriksa kehadiran peserta didik pada kegiatan sekolah. Dan yang terakhir, daftar catatan pribadi peserta didik. Berisi data setiap peserta didik. Berisi riwayat keluarga, pendidikan, dan data psikologis. Biasanya buku ini mendukung program bimbingan dan penyuluhan di sekolah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.